Kata pelatih Yaman soal lawan timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 2025, buta dan bakal kuliti Garuda Asia. Pelatih timnas U17 Yaman Samer, Saleh berbicara mengenai timnas U17 Indonesia jelang duel di Piala Asia U17 2025. Yaman akan melawan timnas U17 Indonesia pada matchday kedua grup C Piala Asia U17 2025 di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, Arab Saudi, Senin, 7 April 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Samer Saleh buta dengan timnas U17 Indonesia karena belum pernah bertemu. Ia akan menguliti bagaimana tim berjulukan Garuda Asia itu bermain. Kami belum pernah bermain melawan Indonesia sebelumnya, tetapi kami akan menganalisis secara mendalam semua aspek permainan mereka, yang pasti akan sangat membantu, kata Samer Saleh dilansir dari laman AFC. Selain menganalisis lawan, Samer Saleh juga akan mengevaluasi timnya untuk lebih baik. Tim kami juga akan mencermati kekuatan dan kelemahan kami karena kami perlu meningkatkan kemampuan, kata Samer Saleh. Semua lini kami bermain baik melawan Afghanistan dan kami berharap mereka akan lebih baik di pertandingan berikutnya, ujarnya. Sebelumnya, Yaman menang atas Afghanistan dengan skor 2-0 pada matchday pertama, 4 April 2025. Dua gol Yaman dicetak oleh Al-Ra'awi, 24, dan Al-Garash, 27. Kemenangan itu mengantarkan Yaman berada di puncak klasemen grup C dengan 3 poin. Sementara itu, timnas U17 Indonesia juga meraih kemenangan pada laga pertama. Tim besutan Nova Arianto itu menang dengan skor tipis 1-0 atas Korea Selatan. 1 gol Garuda Asia dicetak oleh Evandra injury time lewat skema penalti. Hasil itu membawa timnas U17 Indonesia berada di posisi kedua klasemen dengan 3 poin. Timnas U17 Indonesia kalah selisih gol dari Yaman. Nova Arianto ingin timnya fokus pada 2 laga tersisa, melawan Yaman dan Afghanistan. Meskipun saya bangga dengan perjuangan tanpa henti anak-anak saya di pertandingan pembuka, pekerjaan kami belum selesai, kata Nova Arianto. Kami masih memiliki 2 pertandingan lagi dan saya ingin para pemain tetap fokus sepenuhnya. Pertandingan ini menguras banyak tenaga tim saya, jadi meskipun persiapan kami melawan Yaman akan sama dengan Korea Selatan. Saya perlu memperhatikan pemulihan pemain terlebih dahulu sebelum menyusun strategi, ujarnya. Selama tinggal Cina dan Bahrain, timnas Indonesia bisa lolos duluan ke Piala Dunia 2026 gara-gara jalan timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert menuju Piala Dunia 2026 bisa semakin mulus dengan kondisi yang sedang dihadapi oleh Cina. Sebagaimana diketahui, Cina bersama Bahrain menjadi saingan timnas Indonesia di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahrain dan Cina kini berada dalam kondisi yang serupa. Kedua tim tersebut terdampar di dasar klasemen dengan sama-sama meraih 6 poin. Jika tak bisa memanfaatkan hasil maksimal di 2 pertandingan terakhir, Bahrain dan Cina bisa sama-sama gagal ke Piala Dunia 2026. Sementara timnas Indonesia masih bisa lanjut setidaknya ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Namun posisi timnas Indonesia saat ini juga masih belum aman dengan 2 pertandingan yang tersisa melawan Jepang dan Cina. Hasil kalah ataupun imbang melawan Cina akan membuat timnas Indonesia berpotensi tersingkir. Maka dari itu, timnas Indonesia perlu menargetkan hasil menang melawan Cina pada Juni mendatang. Beruntungnya, ada kabar baik yang bisa menguntungkan posisi timnas Indonesia dalam menghadapi Cina nanti. Media Cina mengabarkan kondisi gawat yang sedang menimpa timnas mereka. Kabar buruk yang disampaikan oleh media Cina tersebut berkaitan dengan kondisi striker andalan mereka, Behram Abdueli. Behram baru saja menerima denda berat dan dilarang main dalam 4 pertandingan di Liga Cina akibat pelanggaran keras yang ia lakukan. Tim nasional sepak bola Tiongkok kembali mengalami pukulan berat. Striker populer Behram didenda berat dan dilarang bermain selama 4 ronde sebelum pertandingan timnas Indonesia, tulis media Cina, Sohu. Tim nasional sepak bola Tiongkok mengalami pukulan besar lainnya di bawah kepelatihan Ivan
Behram, penyerang tim nasional populer yang ditemukan dan dilatih oleh Ivan sendiri, dikeluarkan dengan kartu merah karena meninju pemain Yunnan Yukun di putaran ketiga Liga Super Cina. Lanjutnya, denda dan hukuman larangan bermain dijatuhkan kepada striker andalan Cina tersebut. Asosiasi Sepak Bola Tiongkok kemudian menjatuhkan hukuman berat kepadanya, termasuk larangan bermain 3 pertandingan tambahan dan denda sebesar 30.000 yuan. Kejadian ini tidak diragukan lagi akan menjadi ujian besar bagi Ivan, dan berikut adalah 3 poin pentingnya, tulis media Cina, Sohu. Meski tetap bisa tampil saat melawan timnas Indonesia, absennya Behram dalam 4 pertandingan Liga Cina tentu akan menurunkan kualitas penampilannya. Behram kerap menjadi andalan pelatih Cina untuk memperkuat lini serang. Behram adalah pemain kunci di lini depan Ivan. Di babak 18 besar ini, Behram berpartisipasi dalam 7 dari 8 pertandingan pertama tim nasional Tiongkok, termasuk 3 kali menjadi starter, dan mencetak 1 gol. Dapat dikatakan bahwa selama Behram mampu bermain, Ivan akan membiarkannya bermain tanpa ragu, menunjukkan pentingnya dia dalam tim, tulis media Cina, Sohu. Sayangnya, Behram tak bisa mencetak gol di Liga Cina musim ini. Sejauh musim ini, ia belum mampu mencetak gol, dan hukuman larangan bermain ini akan berlanjut selama 4 putaran berikutnya. Ivan mungkin harus mempertimbangkan kandidat lain, tulis media Cina, Sohu. Menurunnya kualitas penyerang Cina ini bisa membantu langkah timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Namun timnas Indonesia harus waspada, sebab Cina pernah mengalahkan skuad Garuda saat masih dilatih Shin Tae-yong. Dengan mengalahkan Cina, timnas Indonesia setidaknya bisa terus bersaing hingga babak keempat atau juga dapat langsung lolos ke Piala Dunia jika beruntung kalahkan Jepang. Deja vu. Timnas Indonesia kembali permalukan Korea Selatan. Sejarah kembali terulang. Setelah timnas Indonesia U23 menyingkirkan Korea Selatan U23 di Piala Asia U23 2024, kini giliran timnas Indonesia U17 yang memberikan kejutan. Skuad Garuda Muda sukses mengalahkan Korea Selatan U17 dengan skor 1-0 pada laga pembuka grup C Piala Asia U17 2025 di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi, Jumat, 4 April 2025, malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini terasa spesial karena diraih atas salah satu tim unggulan turnamen. Gol tunggal kemenangan Indonesia dicetak melalui titik penalti oleh Evandra Florasta pada menit ke-91. Meski sempat gagal mengeksekusi penalti, Evandra dengan sigap memanfaatkan bola muntah dan menuntaskannya menjadi gol yang memastikan 3 poin penuh bagi Indonesia. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, tak bisa menyembunyikan kebanggaannya atas hasil bersejarah ini. Ia memberikan apresiasi tinggi kepada PSSI yang terus menjaga program pembinaan pemain dari level usia muda hingga senior. Alhamdulillah. Kemenangan ini bukan hanya hasil dari kerja keras para pemain, tetapi juga berkat perhatian PSSI dalam membina timnas di semua level. Tidak hanya tim senior yang diperhatikan, tetapi juga tim junior. Ini kerja keras bersama, dan hasil ini sangat penting untuk menambah motivasi di laga-laga berikutnya, ujar Nova, Sabtu, 4 Maret 2025. Nova juga mengungkapkan bahwa persiapan panjang yang dilakukan tim sangat berperan dalam keberhasilan ini. Timnas U17 telah menjalani pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab, selama 3 minggu terakhir, beradaptasi dengan suhu Timur Tengah, serta menjalani 3 laga uji coba sebagai persiapan menghadapi turnamen ini. Kami sudah melakukan persiapan matang, mulai dari adaptasi cuaca hingga pemantapan strategi. Saya bangga dengan kerja keras pemain yang tampil disiplin dan fokus sepanjang pertandingan, tambahnya. Keberhasilan menaklukkan Korea Selatan U17 bukan hanya memberikan 3 poin pertama bagi timnas Indonesia U17, tetapi juga menjadi modal besar untuk menghadapi laga-laga berikutnya di grup C. Saya sangat bangga dengan perjuangan para pemain. Hasil ini menjadi penyemangat bagi kami untuk tetap fokus di laga selanjutnya. Perjalanan masih panjang, kami mohon doa dan dukungan dari seluruh pecinta timnas Indonesia, tutup Nova. Dengan kemenangan ini, Garuda Muda semakin percaya diri untuk melangkah lebih jauh di Piala Asia U17 2025.
Mampukah mereka kembali menciptakan kejutan? Kita tunggu kiprah selanjutnya.